Halo, selamat malam. Harga daging sapi di Jakarta Selatan mengalami kenaikan meski tidak signifikan. Daging sapi yang biasanya dibanderol dengan harga Rp130 hingga Rp135.000 kini naik menjadi Rp150.000. Saya Bram Herlambang dan kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya. Di informasi kali ini diduga tabung gas bocor, kebakaran melanda warung dan kontrakan di kawasan Cakung, Jakarta Timur pada Rabu pagi. Sementara di Tangerang, Banten baru keluar dari pencucian mobil, satu unit mobil SUV terbakar saat melintas di Jalan Pagedangan. Kebakaran diduga akibat konsleting listrik pada mesin mobil. Kobaran api menghanguskan sedikitnya 2 warung dan 2 kontrakan di Jalan Rajiman, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Rabu pagi. Sejumlah petugas Sudin Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api agar tidak semakin meluas. Api akhirnya berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan menurunkan sedikitnya 13 unit mobil damkar. Kebakaran diduga berasal dari kebocoran tabung gas yang berasal dari warung kopi. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Itu dari kompor warung bubur. Jadi dia sedang menyalakan gas, ada terjadi kebocoran. Itu laporan dari warga, ya. Untuk lebih jelasnya nanti dari pihak penyidik yang menyatakan bahwa 65 itu dari listrik, dari kompor dan sebagainya. Api dengan cepat membakar bagian depan mobil SUV saat melintas di Jalan Raya Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten pada Rabu dini hari. Kobaran api yang menyambar selang bahan bakar membuat kebakaran semakin membesar hingga akhirnya meludeskan interior dan juga barang di dalam mobil. 2 unit mobil damkar dari Kabupaten Tangerang diterjunkan ke lokasi kejadian. Api berhasil dipadamkan 20 menit kemudian. Pemilik mobil Sunadi mengatakan sebelum terbakar mobilnya baru saja dibersihkan dari sebuah tempat pencucian mobil yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian. Asap kemudian muncul pada bagian kap mesin, kemudian menjadi api, hingga akhirnya membakar mobil miliknya. Setelah berhasil dipadamkan, kerangka mobil kemudian dibawa pemiliknya menggunakan mobil derek ke bengkel terdekat. Tim Liputan CNN Indonesia. Pasca kebakaran melanda pemukiman di Jalan Makaliwe 1, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat pada Selasa malam, warga mulai mencari harta yang tersisa di balik puing bangunan yang terbakar. Sebanyak 45 rumah semi permanen dan 70 pintu rumah kontrakan ludes terbakar. Seperti inilah kondisi permukiman penduduk di Jalan Makaliwe, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, Rabu pagi pasca kebakaran besar yang terjadi pada Selasa malam. Kesedihan mendalam dirasakan oleh warga korban kebakaran yang berkumpul di depan tempat tinggal mereka yang sudah ludes terbakar. Sebagian warga belum berani masuk ke dalam lokasi kebakaran karena hawa panas dan kepulan asap masih keluar dari puing reruntuhan bangunan rumah. Namun tak sedikit pula warga yang nekat melakukan pembersihan puing reruntuhan bangunan untuk mencari barang berharga yang masih bisa diselamatkan. Sementara garis polisi juga sudah terpasang di 3 bangunan rumah warga yang diduga menjadi asal mula api berkobar. Seorang warga mengaku mengetahui tempat tinggalnya terbakar dari tetangganya yang menelpon. Saat kejadian, dia tengah berbuka puasa di luar rumah. Lagi bubur di rumah teman. Pergi dari jam 5. Bukber itu apa? Hah? Bukber apa? Buka bersama. Buka bersama puasa. Iya. Kalau pas saya lagi kerja pasti ATM, KTP semua saya bawa di tas itu kan karena cuma bubur, habis bubur kan aku pulang. Jadi nggak bawa uang, nggak. Meski pihak BPBD DKI Jakarta telah mendirikan tenda untuk pengungsian di dekat lokasi kebakaran, warga memilih tinggal di rumah saudara atau kerabat. Untuk bangunan pada saat ini adalah total dari bangunan adalah 45 rumah semi permanen. Semi permanen ini terdiri dari 70 pintu. Ya, pintu ini adalah kontrakan, ya kan, kontrakan 50 kakak dan kurang lebih 295 jiwa. Ada korban jiwa, Pak? Untuk korban jiwa sampai saat ini alhamdulillah nihil. Diketahui sebelumnya, kobaran api dengan cepat meludeskan permukiman warga Jalan Makaliwe, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat Selasa malam saat warga tengah menikmati berbuka puasa.
Api yang seketika membesar tak hanya melahap rumah tetapi juga sejumlah warung dan kios tempat usaha warga. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik di salah satu bangunan yang turut terbakar. Hendrawan Wikongo, Jakarta. Informasi ini bisa menjadi pelajaran bahwa petasan sangatlah berbahaya. Di Blitar, Jawa Timur, seorang pemotor meninggal karena bahan petasan yang dibawanya meledak sesaat korban terjatuh usai menabrak pesepeda. Sementara itu di Kediri, sebuah rumah hancur setelah petasan raksasa yang tengah dibuat meledak. Kamera pengawas CCTV merekam detik-detik pemotor yang melintas di Jalan Raya Blitar Malang menabrak pesepeda lalu terjatuh dan meledak pada Selasa malam. Korban meninggal di lokasi dengan tubuh luka parah akibat ledakan. Dari keterangan polisi, korban diketahui bernama Ashbar Ausat Al-Maliki, 21 tahun, seorang santri asal Ponorogo. Ledakan yang terjadi adalah berasal dari bubuk mesiu yang digunakan untuk bahan petasan. Dari hasil olah TKP juga kami dapati kendaraan tersebut setelah berbenturan dengan sepeda pancal terseret sekian meter dari key point awal, kemudian terjadi ledakan ya, kemudian kami duga ledakan tersebutlah yang menyebabkan korban meninggal dunia. Di Kediri, Jawa Timur, sebuah rumah di Desa Ketawang, Purwosari hancur terkena ledakan petasan pada Minggu malam. Dari keterangan tetangga korban bernama Mas Pur yang ditemui pada Senin, pemilik rumah bernama Anton Nugroho, 33 tahun, mengalami luka bakar cukup parah. Ledakan diduga berasal dari petasan ukuran besar yang tengah diracik pemilik rumah. Hingga Senin belum ada keterangan polisi terkait peristiwa ini, sementara korban masih dirawat di Rumah Sakit RSKK Kediri dengan luka bakar mencapai 68%. Tim Liputan CNN Indonesia. Harga daging sapi di Pasar Cipete, Jakarta Selatan mengalami kenaikan meski tidak signifikan. Daging sapi yang biasanya dibanderol dengan harga Rp130 hingga Rp135.000 kini naik menjadi Rp150.000. Harga daging sapi di Pasar Cipete, Jakarta Selatan menembus angka Rp150.000 per kilogram pada Rabu 26 Maret. Sebelum Ramadan, harga daging sapi untuk kualitas second cut berkisar Rp120.000 sampai Rp130.000 per kilogram. Kini naik menjadi Rp140.000 per kilogram. Sementara untuk daging sapi kualitas premium yang biasa dijual Rp135.000 per kilogram, kini menjadi Rp150.000 per kilogram. Sejumlah pedagang mensiasati kenaikan harga dengan mengurangi stok dagangan. Itu naiknya ini banget, cepet. Apalagi yang sebelumnya udah naik juga harganya. Pokoknya sebelum mau mendekati Idul Fitri itu udah naiknya kurang lebih 3 kali sama 4 kali harganya. Ya kalau saya mau bawa dikit aja dah. Jangan terlalu banyak, apa yang ada yang dipesan untuk pedagang juga sama yang untuk ngoper gitu aja. Yang penting nyari keberkahan biarpun dikit. Meski ada kenaikan harga, sejumlah masyarakat tetap membeli daging sapi. Menurut salah seorang pembeli, kenaikan harga daging sapi menjelang Lebaran hal wajar asalkan tidak terlalu tinggi. Ia sudah menyiapkan budget lebih agar tetap bisa memasak daging sapi saat Lebaran. Ya saya sih pengennya turun gitu ya, tapi sih ya minimal sih, lumayan gitu, nggak terlalu mahal juga, ya. Cuman beda 20 ribuan aja sih, iya gitu. Kalau misalnya harganya naik, ibu belinya dikurangin atau gimana tuh? Ya sama aja ya, daripada kurang ntar mendingan dilebihin. Jaringan Pemotong dan Pedagang Daging Indonesia atau JAPDI menyebut kenaikan harga daging sapi tahun ini berkisar 9-11% dari harga normal. Kenaikan ini jauh lebih rendah dibandingkan 2 hingga 3 tahun lalu pada periode yang sama. Alasannya pasokan daging impor dari Australia tidak berkurang, harga daging sapi di pasar internasional pun relatif lebih rendah dibandingkan 2 atau 3 tahun lalu. Sehingga saat ini kalau kita boleh katakan
disparitas harga itu sangat signifikan. Kalau ketika itu ada terjadi, itu timbang hidup di sana sudah sampai di atas $3 sampai 31 sampai 3 US dollar. Nah sekarang timbang sapi di sana itu turun kurang lebih hampir $1. Jadi antara $2,3 tertinggi $2,4. Sehingga saat ini walaupun daya beli masyarakat begitu lemah, tapi kondisi keadaan harga pun juga kondisi juga melandai, dan itu bukan saja di Indonesia tapi itu pangsa pasar dunia seperti itu. Asnawi menambahkan pasokan daging sapi di Indonesia masih mencukupi hingga hari Idul Fitri. Satrio Adi, Wahyu Ramadan, Jakarta. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, Kementerian Tenaga Kerja menerima 1.407 pengaduan terkait dengan permasalahan pembayaran tunjangan Hari Raya atau THR dari 903 perusahaan. Kementerian Tenaga Kerja mendesak perusahaan-perusahaan yang diadukan segera untuk bisa membayar THR sesuai dengan ketentuan sebelum Hari Raya tiba. Hingga Rabu siang, sejumlah pekerja masih mendatangi posko tunjangan Hari Raya atau THR di kantor Kementerian Tenaga Kerja di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Mereka mengadukan perusahaan terkait dengan berbagai persoalan, mulai dari perusahaan yang belum membayar THR, pembayaran yang tidak sesuai ketentuan, dan perusahaan yang terlambat membayar THR. Dari 1.407 pengaduan, 806 pengaduan belum menerima THR, 300 pengaduan terkait dengan pembayaran yang tidak sesuai ketentuan, dan 301 pengaduan tentang perusahaan yang terlambat membayar THR. Jumlah perusahaan yang diadukan ke posko THR Kemnaker diperkirakan akan terus bertambah. Kemnaker sendiri membuka posko pengaduan terkait dengan THR hingga H+7 Lebaran. Kalau untuk solusi kita kan terbuka di sini ya, jadi sesuai dengan yang kita sampaikan kepada publik untuk pengaduan terkait THR ini H-7 sampai nanti H+7, silakan masyarakat bisa mengadukan, nanti akan kita proses semua, kemudian perusahaan-perusahaan nanti yang akan kita lakukan komunikasi supaya yang merupakan hak-hak dari para pekerja terkait THR ini supaya ditunaikan. Jadi akan kita lakukan H+7. Harapan kita ya sebelum Hari Raya Lebaran ini semua sudah harus. Viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan fasilitas komedi putar yang berukuran besar di kawasan Pasar Malam Ponorogo, Jawa Timur dalam kondisi rusak namun tetap beroperasi. Video berdurasi 13 detik ini memperlihatkan kondisi wahana komedi putar yang ada di Pasar Malam Alun-Alun Ponorogo, Jawa Timur membahayakan. Selain satu tiang penyangga yang putus, beberapa besi pengaman penumpang juga copot. Video ini menjadi viral di media sosial dan pada Selasa malam, polisi melakukan pengecekan dan mendapati jika wahana masih beroperasi meski terdapat beberapa alat pengamanan yang rusak. Bahkan ada tempat pijakan yang karatan dan juga terkelupas. Kapolsek Ponorogo, AKP Catur Juli Hernawan meminta pihak pengelola komedi putar agar menghentikan sementara dan melakukan perbaikan agar kerusakan tidak semakin parah dan juga membahayakan para pengunjung. Saat membeli tiket, sebaiknya Anda pahami jadwal dari moda transportasi yang akan Anda naiki. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Lima hari menjelang Lebaran, aktivitas penumpang dan kendaraan di Pelabuhan Merak mulai terlihat. 279.000 orang telah melakukan perjalanan dari Jawa ke Sumatera dari H-10 hingga H-6 Lebaran melalui Pelabuhan Merak. Mereka memilih mudik lebih awal untuk menghindari kepadatan yang diprediksi akan terjadi pada 28 Maret mendatang.
Jelang Lebaran, situasi di Pelabuhan Merak, Banten ini sudah mulai dipadati oleh penumpang walaupun masih belum terlalu terjadi antrian yang begitu menumpuk baik di penumpang ataupun di kendaraan. Kantong-kantong parkir ini masih cenderung lengang dan termasuk cukup kondusif. Di Pelabuhan Merak ini ada 2 pintu masuk yang bisa digunakan, yakni yang biasa digunakan di Pelabuhan Eksekutif atau Pelabuhan Tiket Ekspres ataupun di tiket reguler. Namun sejak tanggal 24 Maret pukul 12 siang sampai nanti tanggal 30 Maret, ini ASDP Indonesia menerapkan tidak ada lagi tiket ekspres sehingga semuanya berlaku tiket reguler untuk bisa memperlancar dan mengurangi penumpukan yang terjadi di Pelabuhan Merak. Selain itu, sebenarnya memang ASDP Indonesia memprediksi untuk ada penumpukan di puncak arus mudik pada tanggal 28 Maret. Namun, beberapa pemudik ini memilih untuk mudik lebih awal termasuk di hari ini sebelum terjadi puncak. Dan kita akan ngobrol sedikit dengan salah satu penumpang. Ada 2 ibu-ibu hebat yang saya lihat bawa anak-anak kecil. Dengan Mbak siapa boleh? Wulan. Dengan Mbak Wulan dan? Saya Cahya. Ini Mbak Wulan dan Mbak Cahya mau mudik dari mana ke mana? Dari Serang mau ke Lampung. Ini memang biasa naik kapal dengan anak-anak saja. Ini suami-suami bagaimana? Dengan anak-anak aja sih, soalnya suami nanti nyusul. Mungkin nanti malam. Malam dia langsung, soalnya hari ini masih kerja, masih terakhir kerja. Hai. Ini pertama kali naik kapal nggak kamu, Dek? Ini baru pertama naik kapal aku, ya. Senang sekali. Jadi bagaimana pengalaman pertama bawa anak bayi naik kapal? Lumayan repot ya, soalnya belum pernah. Ini baru pertama aku bawa bayi begini. Repotnya luar biasa, cuman pengalaman ya. Jadi akan mengulang lagi nggak naik kapal lagi? Pasti dong, ini mah nggak mungkin ini. Pasti harus tiap tahun. Untuk kembali ke rumah? Iya, pasti. Lalu untuk pelayanan sendiri gimana Mbak untuk tahun ini kalau dibandingin tahun-tahun sebelumnya di Lebaran bagi ibu-ibu seperti Mbak Ulan gitu? Untuk sekarang bagus, karena tadi kita tiket reguler, kirain bakal reguler, ternyata dipindah ke sini, lumayan. Membantu sekali kan gitu. Kalau untuk waktu menunggunya terus cari tiketnya ada kesusahan mungkin? Buat cari tiketnya sih ini apa nggak ini. Bawanya Mbak Ulan? Iya bawa. Nah ini dia kalau bawa anak kecil bawaannya super ekstra. Oke kalau begitu kita ucapkan terima kasih banyak dan hati-hati sampai Lebaran nanti di rumah. Selamat Lebaran bersama keluarga. Iya, sama-sama. Hati-hati Mbak. Iya, terima kasih. Dadah. Ya, itulah keceriaan dari seluruh penumpang yang tentu saja tidak sabar untuk menikmati hari raya bersama dengan keluarga. Dan tentu saja ini adalah bagian dari usaha dari pemerintah, tentu saja dengan dikeluarkannya kebijakan libur sekolah misalnya yang dimajukan menjadi 21 Maret. Kemudian juga ASN yang mengalami WFA pada saat tanggal 24 Maret begitu ya. Ini untuk bisa membuat pemudik bisa melakukan perjalanan lebih awal untuk mengurangi kemacetan pada tanggal H-3 yaitu yang jatuh pada tanggal 28 Maret. Hal ini juga mengingat bahwa libur Lebaran kali ini juga bersamaan dengan libur panjang dari Hari Raya Nyepi sehingga ini menjadi usaha bagi pemerintah untuk bisa mengurangi kepadatan. Dan tentu saja dari pihak ASDP Indonesia ini menerapkan adanya rekayasa lalu lintas di dalam Pelabuhan Merak sendiri, yakni ada sejumlah kantong parkir yang disiapkan yang memuat sampai 8.000 kendaraan kecil, kemudian juga ada buffer zone atau area penyangga yang juga bisa digunakan untuk pemudik yang menggunakan mobil pribadi, yakni di Pelabuhan Indah Kiat yang bisa menampung tambahan 2.000 kendaraan kecil lagi. Diharapkan tentu saja sampai hari H Lebaran nanti seluruh perjalanan mudik dari para pemudik ini bisa aman, kemudian nyaman dan bisa selamat sampai di tempat tujuan untuk merayakan hari raya bersama dengan keluarga. Putri Demes, Aryo Asmoro, Sony Sulistiono, Merak, Banten. Kapal laut menjadi moda pilihan mudik antar pulau karena harga tiket yang terjangkau. Sayangnya masih banyak penumpang yang belum memahami cara membaca jadwal dan juga memesan tiket kapal secara online. Akibatnya calon penumpang juga terpaksa harus menginap berhari-hari di pelabuhan untuk bisa menunggu kedatangan kapal. Bahkan ada yang menunggu hingga berminggu-minggu. Dan berikut kisah salah satu pemudik tujuan Manado yang harus menginap di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya selama 2 minggu untuk menunggu kapal.
Tikar, selimut, bantal, gelas, dan berbagai peralatan keseharian menemani Ibu Nona Marinda berkisar 2 minggu di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya atau di gedung GSN Gapura Surya Nusantara. Bukan tanpa alasan, pemudik asal Riau ini harus menunggu kapal yang akan ia tumpangi untuk menuju Manado saat transit di Surabaya. Ketidakmampuan membaca jadwal kapal secara online hingga memesan tiket secara online membuatnya harus menunggu kapal keberangkatan menuju Manado tanggal 30 Maret 2025. Padahal bersama sang suami, ibu 5 anak ini sudah sampai di Surabaya dari Riau menggunakan kapal laut pada 17 Maret 2025. Bu Nona, izin ini saya lihat ya bawaannya apa aja ini, ada anduk. Iya. Terus bekal-bekal bawa juga? Enggak, udah habis. Udah habis ya? Iya. Bawa kereng tempe gitu ya? Udah enggak sempat. Bu Nona, ini bener ini Ibu, 2 minggu udah di sini? Iya. Iya. Gimana ceritanya? Gara-gara nunggu kapal. Kapalnya tanggal 30. Nah, Ibu datang di sini tanggal 17. Iya 17. Jadi udah 2 minggu di sini, iya. Sekarang tanggal 26. Masih nunggu tanggal 4 hari lagi. Semangat Bu Nona. Ya, Bu Nona, emang nggak bisa cek online dulu jadwalnya gitu? Ya bisa, tapi kita nggak ada HP. Siapa tahu diberi bonus. Iya. Nggak apa-apa ya Bu ya. Ini kayak berdua jadi bulan madu ya sama Bapak ya. Iya. Kita syukuri semua. Pengelola Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya pun memperbolehkan penumpang menginap untuk menunggu jadwal keberangkatan kapal, mengingat banyak penumpang transit di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Pada musim arus mudik Lebaran, puncak arus mudik terjadi pada 7 hari sebelum Lebaran atau 24 Maret 2025. Adapun jumlah penumpang berkisar 15.000 penumpang per hari. Jumlah ini naik signifikan dibandingkan puncak arus mudik Lebaran 2024 yang mencapai 14.500 penumpang dan tahun 2023 berkisar 12.000 penumpang. Kami telah melakukan berbagai antisipasi. Yang pertama, kami telah memasang tenda, kemudian juga ditambah dengan kursi tambahan. Kemudian bagi kendaraan yang datang lebih awal dibandingkan dengan jadwal kedatangan kapal, kami telah menyiapkan beberapa titik buffer atau area kantong parkir. Kemudian yang ketiga, kami juga memprioritaskan pelayanan khususnya kepada kaum disabilitas, kemudian juga kepada ibu hamil, kemudian untuk lansia kami menyediakan area istirahat di lantai 2 dengan kapasitas 26 bed. Pada masa angkutan Lebaran ini, jumlah kapal di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya juga naik. Dari hari biasa berkisar 9 kapal menjadi 12 kapal. Destinasi paling ramai dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya adalah Makassar, Banjarmasin, dan Balikpapan. Wida Subianto, Miki Peresia, Surabaya, Jawa Timur. Merayakan Lebaran tidak afdol rasanya jika tidak menyempatkan untuk mudik. Setiap tahunnya jalanan yang berada rata-rata di Pulau Jawa, terutama di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera, dipenuhi dengan orang-orang yang berkendara untuk bisa pulang ke kampung halaman. Di tahun ini ada satu hal yang menarik, dan untuk mengantisipasi kecelakaan lalu lintas di wilayah yang diperkirakan akan dipadati oleh para pengendara, Mabes Polri menyediakan ambulan udara. Dan bagaimana kira-kira spesifikasi serta cara kerja dari ambulan udara? Dan berikut liputannya untuk Anda. Meski jumlah pemudik untuk tahun 2025 ini diperkirakan mengalami penurunan sekitar 24% dibandingkan tahun 2024 lalu, namun berbagai antisipasi sudah disiapkan, terutama untuk mengevakuasi korban kecelakaan lalu lintas, apalagi jika berada di tempat yang padat dengan kendaraan. Salah satunya adalah dengan menyediakan ambulans udara. Ketika dia diubah menjadi ambulans seperti ini, ada tantangan nggak sih Pak? Tantangannya ya bagi kami ini juga pertama. Jadi kita juga tantangannya pada saat mungkin terjadinya nanti adanya korban atau laka lantas di jalan tol, kita kan tempatnya belum tahu. Jadi titiknya, kalau biasa kita terbang biasa kan udah menentukan di lapangan koordinatnya lapangan dari titik A ke titik B. Untuk sementara kalau kita di jalan tol kan kita harus memastikan sendiri nanti Mbak. Kita misalkan terjadi contohnya ada kejadian di kilometer 370. Nah, di
situ nanti kita setelah dapat informasi kita terbang ke sana, kita belum tahu nih posisinya untuk landingnya. Kita sendiri yang menentukan. Ya sebisa mungkin itu rata dan diameternya ya minimal 15 kali 20 meter. Melakukan evakuasi korban kecelakaan dengan menggunakan heli bukan saja menjadi tantangan untuk pilot dan co-pilot yang biasanya melakukan pantauan udara atau operasi udara non-medis, tapi juga menjadi tantangan bagi tim medis yang harus menangani korban kecelakaan lalu lintas dengan tingkat keparahan tertentu di ruang kecil seperti heli ini. Alat medis yang kita ada di sini sama seperti alat-alat medis yang ada di ambulan darat. Tentunya kita punya untuk ini monitor tanda-tanda vital, sekaligus bisa sebagai untuk alat kejut listrik untuk pacu jantung. Terus di sini ada nanti ventilator untuk bantu nafas. Di sini ada untuk suction untuk menyedot apabila ada kejadian yang mungkin nanti menghambat jalur pernapasan. Tapi yang membedakan ini dengan ambulans mobil? Yang membedakan ini dengan ambulans mobil itu sebenarnya bagaimana kita memotong golden period untuk menangani pasien-pasien trauma. Karena dengan helikopter tentu kita kan tidak ada hambatan yang di darat. Walaupun hujan, udah mulai hujan itu tetap kita terbang. Tergantung nanti view dari pilotnya semua. Point of view-nya dokter harus terbang tetap aja. Ya tetap harus terbang. Menyelamatkan pasien. Cerita dari pilot dan juga dari dokter yang akan bertugas di ambulans udara. Dan memang harapannya adalah kali ini helikopter ini tidak akan pernah terbang. Tandanya kalau tidak pernah terbang berarti selama proses mudik maupun arus balik nanti semuanya pemudik kembali ke rumah, kembali ke tempat kerjanya nantinya atau di kota tujuan rantaunya itu dalam keadaan selamat. Irina Wardani, Fadli Julian, Semarang, Jawa Tengah. Hingga Rabu pagi PT KAI Divre 1 Sumut mencatat 100.1.460 tiket kereta api jarak jauh atau 58% dari total kapasitas yang telah disediakan. Sebanyak 175.912 telah terjual pada masa angkutan lebaran. Sejak masa mudik lebaran dibuka pada 21 Maret hingga 25 Maret, sudah 37.000 penumpang menggunakan moda transportasi kereta api di Sumatera Utara. Dari 101.460 tiket kereta api jarak jauh yang telah terjual pada masa angkutan lebaran, PT Kereta Api Indonesia atau KAI Sumatera Utara mendata tiket terbanyak pada kereta api Putri Deli relasi Medan Tanjung Balai pulang pergi dengan 73.428 tiket. Disusul kereta api Sribila Utama relasi Medan Rantau Prapat pulang pergi sebanyak 28.032 tiket. Muhammad As'ad Habibuddin, manajer Humas KAI Divre 1 Sumut mengatakan, berdasarkan tren pemesanan, puncak penjualan tiket kereta api terjadi pada 8 hari sebelum Lebaran atau tanggal 23 Maret 2025, yakni sebanyak 8.549 penumpang, disusul pada 3 hari sebelum Lebaran atau tanggal 28 Maret 2025 sebanyak 7.872 tiket. Adapun total kapasitas yang disediakan pada musim mudik Lebaran 2025 ini sebanyak 175.912 tiket. Sementara itu calon penumpang khususnya keberangkatan dari stasiun Medan diimbau agar menggunakan layanan Face Recognition Boarding Gate atau sistem screening wajah sehingga proses boarding lebih cepat dan praktis. Jadi KAI Divre 1 Sumatera Utara menetapkan masa angkutan Lebaran yaitu mulai 21 Maret hingga tanggal 11 April 2025. Menurut pantauan kami pada hari ini tanggal 26 sampai pagi ini telah terjual tiket sebanyak 101.000 atau sebanyak 58% dari kapasitas tiket yang telah kami sediakan. Pada masa angkutan Lebaran ini, KAI Divre 1 Sumut mengoperasikan 30 perjalanan kereta api penumpang dalam sehari, terdiri dari 28 perjalanan KA reguler dan 2 KA tambahan. Sejumlah pemudik menyebut sengaja memilih moda transportasi kereta api karena dinilai lebih tepat waktu dan harganya terjangkau. Dengan anak-anak sama kakak. Mbak, kenapa sih Mbak memilih kereta api untuk pulang kampung misalnya? Ya lebih aman aja Pak. Biar aman, biar enak, biar cepat. Lagipun tetap dekat dengan stasiun rumah kita. Ongkosnya dibanding yang angkutan lain? Murah. Lebih murahan ini, lebih terjangkau kereta api. Daripada kita naik bus, kan belum tentu kita aman.
Guna mengantisipasi lonjakan jumlah penumpang, PT KAI Sumatera Utara menambah 61.688 tempat duduk selama masa angkutan Lebaran 2025. Penambahan 2 perjalanan KA Sribila Utama fakultatif relasi Medan Rantau Prapat, termasuk penambahan rangkaian 1 kereta eksekutif dan 1 kereta bisnis pulang pergi setiap hari. Satu penambahan lainnya yaitu rangkaian kereta ekonomi KA Putri Deli relasi Medan Tanjung Balai pulang pergi, dan 1 rangkaian kereta ekonomi KA Siantar Express relasi Medan Siantar pulang pergi. Agus Supratman, Ayat Sudrajat, Medan, Sumatera Utara. Usai jeda, saya akan mengajak Anda ke kota Tegal, Jawa Tengah untuk melihat deretan rumah megah dan mewah milik warga yang berprofesi sebagai penjual makanan siap saji. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami. Kelurahan Cabawan, Kecamatan Margadana, Kota Tegal, Jawa Tengah merupakan salah satu wilayah yang mayoritas warganya merantau sebagai pedagang warung Tegal atau warteg. Deretan rumah mewah dan megah menjadi pertanda banyaknya warga yang berprofesi sebagai penjual makanan siap saji ini. Masuk ke kampung ini akan dihadapkan dengan rumah-rumah megah milik juragan warteg. Hanya saja rumah megah itu sangat jarang dihuni oleh pemiliknya karena ditinggal merantau berjualan makanan. Menjelang Lebaran, kampung warteg akan mulai ramai. Para bos warteg akan pulang kampung untuk merayakan Hari Raya. Tidak hanya itu, sebagai bentuk keberhasilan selama merantau, tidak sedikit yang membawa kendaraan mewah terbaru atau motor-motor mahal ke kampung halamannya. Untung Arifin, warga RT 05 RW 2 Kelurahan Cabawan adalah satu dari para juragan warteg yang berhasil. Bersama istrinya Murningsih, pria ini sudah 13 tahun menggeluti bisnis kuliner warteg. Untuk mengelola warteg mandiri miliknya di wilayah Tanjung Duren Timur, Jakarta Barat. Sebagai perantau, Untung dan keluarga menengok rumah di kampung 2 kali dalam setahun. Untuk hari besar seperti Lebaran, biasanya pemilik warteg pulang kampung 1 minggu sebelum Lebaran. Selama ditinggal merantau, rumah dititipkan ke saudara yang ada di kampung. Mereka ditugasi menyalakan dan mematikan lampu, juga bersih-bersih rumah. Aktivitas itu dilakukan setiap hari. Sebagai pengusaha warteg, Untung mengaku hanya punya 1 tempat usaha yang dikelola mandiri. Dia beralasan belum berniat menambah tempat usaha agar tidak repot. Kosong. Sampai berapa lama? 1 tahun mesti? Ya mungkin 1 tahun 2 kali lah. 2 kali. Iya. Terus kalau yang sepi, yang kosong di Tegal itu yang saudara, lola? Oh saudara, titipan saudara. Oh gitu. Sama bersih-bersih ya. Paling 2 minggu sekali lah dia datang sini. Oh gitu. Tapi tetap sepi ya, tapi saudara yang saudara ya. Terus kalau mau Lebaran ini biasanya pulang kampungnya kapan tuh kalau? Biasanya sih seminggu sebelum Lebaran. Wilayah Cabawan sejak lama dikenal sebagai basis juragan warteg di Kota Tegal. Selama ditinggal merantau, rumah para pengusaha warteg selalu sepi. Momen ramai biasanya bertepatan dengan malam Jumat Kliwon, di mana beberapa dari mereka pulang untuk ziarah makam leluhur. Itu pun mereka hanya tinggal antara 2-3 hari. Kampung warteg ini akan ramai saat momen Hari Raya karena hampir semua pengusaha akan pulang kampung untuk berlebaran. Jadi ketika Lebaran seperti hampir yang akan datang ini Lebaran, jadi 3 hari atau 2 hari sebelum Lebaran, aktivitas di Kelurahan Cabawan ini akan meningkat dengan datangnya hampir semua warga Kelurahan Cabawan yang saat ini bekerja di luar Kota Tegal. Jadi semuanya akan datang. Jadi kita akan melihat beberapa mungkin kendaraan dengan identitas plat-plat luar kota, ada plat B, ada plat D, ada plat A, ada plat H yang diparkir di lingkungan masyarakat di Kelurahan Cabawan. Pemerintah setempat memastikan rumah mereka dalam keadaan aman selama ditinggal. Karena selain dititipkan kepada saudara yang ada, pemilik rumah juga memberitahu ketua RT, RW termasuk Babinsa dan Babin Kamtipmas. Tim Liputan CNN Indonesia, Tegal, Jawa Tengah. Momen arus mudik Lebaran kerap dimanfaatkan masyarakat untuk mengumpulkan rezeki, tidak terkecuali para porter.
seolah tak kenal lelah. Ratusan porter rela berdesakan untuk menaiki kapal penumpang di Pelabuhan Gapura Surya Nusantara, Surabaya, Jawa Timur. Mereka nekat berdesakan di kapal ini lantaran ingin mengais rezeki dengan membawakan barang bawaan penumpang yang hendak mudik dari Makassar menaiki kapal motor tidar milik Pelni. Tak hanya satu barang yang dibawa para porter ini, akan tetapi sekali angkut setiap porter bisa membawa 3 barang bawaan. Ketiga barang bawaan yang sekali angkut itu dihargai Rp100.000. Misnatin, salah satu pemudik dari Makassar, mengaku senang dan merasa terbantu dengan adanya porter pelabuhan ini. Bu, dengan adanya porter ini gimana Bu barang bawaannya? Terbantu atau bagaimana? Bagus. Gimana Bu? Bagus. Sama. Terbantu nggak Bu? Terbantu. Ngasih berapa Bu biasanya Bu? 100 ya? 3 barang. 3 barang 100 ya? Sejumlah porter pelabuhan juga mengaku senang dengan momen lebaran ini karena membawa berkah tersendiri. Jika banyak penumpang membutuhkan jasa porter, dalam sehari mereka bisa mendapatkan Rp500.000. Tak dapat, Pak. Tergantung rezekinya juga, Pak. Sampai 300 kira-kira? Terkadang bisa ya? Bisa. Kadang nggak oleh Pak. Kalau sepi? Iya, kadang nggak oleh sama sekali. Pak. Kalau misalnya rame gitu 500.000 sampai Mas dapat? Iya, kalau kapalnya ada 3 Pak. Berapa Pak? Iya, kadang dapat, kadang tak dapat. Nggak, kalau dapat biasanya sampai berapa Pak sehari Pak? 50, 200 gitu. Ini rame kalau lebaran gini Pak ya? Iya. Sampai kapan Pak? Sampai kapan porternya terus? Iya, terus sampai lepas raya. Lepas hari raya? Iya. Setiap lebaran mesti ya? Mesti. Kosim dan Fatur Rahman hanyalah segelintir potret porter pelabuhan yang berjuang mencari rezeki di momen lebaran 2025. Mereka berharap peluhnya kelak bisa berbuah lebih manis lagi. Tim Liputan CNN Indonesia, Surabaya, Jawa Timur. Mudik melalui jalur Pantura dari Surabaya menuju Tuban, Bojonegoro, dan Jawa Tengah perlu mewaspadai sejumlah titik rawan kecelakaan dan juga kemacetan. Dan berikut pantauannya dalam jelajah mudik yang sekaligus menutup CNN Indonesia Prime News pada malam hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jalur Pantura menjadi satu-satunya jalur yang dilewati pemudik dari Surabaya menuju Tuban, Bojonegoro, dan arah Jawa Tengah. Kali ini dari Surabaya, saya melewati jalan tol Surabaya-Gersik, kemudian keluar di exit tol Kebomas, dilanjutkan jalan non-tol. Ada sejumlah titik yang perlu diwaspadai, seperti titik rawan kemacetan dan rawan kecelakaan. Ada juga jalur baru yang diharapkan bisa mengatasi kemacetan. Setelah keluar di exit tol Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, kendaraan akan menumpuk di Simpang 4 Kebomas. Lokasi ini menjadi salah satu titik rawan kemacetan karena peningkatan volume kendaraan besar dari Surabaya menuju Jakarta yang menggunakan jalan non-tol. Untuk mengatasinya, Satlantas Polres Gresik telah menyiapkan rekayasa arus lalu lintas. Selanjutnya, pengendara akan melewati tikungan Ambeng-Ambeng, Kecamatan Duduk Sampean yang rawan kecelakaan karena penyempitan jalan. Di titik ini perlu dibuat speed trap, rambu-rambu jalan, dan dilakukan pelebaran ruas jalan. Perjalanan pun memasuki wilayah Kabupaten Lamongan yang ditandai dengan Gapura Paduraksa. Sekitar 6 km setelahnya, perlintasan sebidang kereta api di Kecamatan Deket seringkali menimbulkan kemacetan. Dalam sehari, terdapat sekitar 70 perjalanan kereta api yang melintasi jalur ini. Jumlahnya akan meningkat pada masa angkutan Lebaran karena adanya kereta tambahan. Kalau kereta melintas itu selalu ada trek-trek besar di belakang, itu macet buat macet. Karena mereka ngikuti alurnya ini, takut muatannya jatuh. Jadi otomatis yang di belakang ini antri panjang gitu, Pak. Sekitar 2 km dari sini, perlintasan sebidang di sebelah barat Terminal Lamongan pun menjadi titik rawan kemacetan. Satlantas Polres Lamongan akan memasang pembatas jalan di tengah agar pengendara tidak mengisi jalur kosong. Untuk menghindari 2 perlintasan sebidang ini, pemerintah tengah menyiapkan jalan lingkar utara. Tahap pengerjaannya sudah memasuki sekitar 90%.
Jalan sepanjang sekitar 7 km ini rencananya akan digunakan untuk kendaraan besar. Meski belum pasti kapan akan diresmikan, tapi ada kemungkinan jika terjadi kemacetan di sekitar perlintasan sebidang, maka jalan ini akan digunakan untuk alternatif pengalihan arus lalu lintas. Melanjutkan perjalanan ke barat, pengendara akan menjumpai Pasar Babat dan Simpang Tugu Wingko yang juga menjadi titik rawan kemacetan. Di Simpang Tugu Wingko, kemacetan terjadi karena ada pasar, pedagang kaki lima, kendaraan parkir, dan bus ngetem di pinggir jalan. Selain itu, lokasi ini juga menjadi pertemuan kendaraan yang akan menuju Jombang atau ke arah selatan, atau ke Bojonegoro dan Jawa Tengah ke arah barat. Di titik ini juga tidak ada lampu lalu lintas. Untuk mengatasinya, Satlantas Polres Lamongan akan menerapkan sejumlah larangan dan pembatasan serta menyiapkan rekayasa arus lalu lintas. Kita tidak memperbolehkan ada yang berhenti di daerah Pasar Babat karena yang menjadi awal dari kemacetan adalah orang yang parkir sembarangan di Pasar Babat. Selanjutnya untuk di tengah jalan di sepanjang Pasar Babat itu kita juga pasang pembatas, jadi tidak ada juga orang yang boleh memutar kendaraan di sepanjang Pasar Babat tersebut. Selanjutnya juga bis segala macam kendaraan umum kita batasi untuk waktu menaikkan menurunkan penumpang. Pemudik bisa menghubungi hotline Mudik Polri 110 untuk layanan kepolisian terkait informasi mudik, laporan kejadian darurat, dan pengaduan tindak kejahatan. Kanzata Marindora, Didin Iswandani, Lamongan, Jawa Timur.